Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang hasil kali pencerminan dan rotasi. Kalau minggu kemarin kan glide reflection. Nah, hari ini lanjutannya yaitu hasil kali pencerminan dan rotasi. Langsung saja untuk dalil pertama. Di sini bunyinya adalah untuk sembarang garis S, titik A di luar S, dan sudut theta yang diketahui. Jadi ada garis S, kemudian ada A-nya di luar S. Dan sudut theta yang diketahui. Terdapat atau ada G1 dan G2. Ingat, G itu adalah glide reflection atau refleksi geser. Sehingga MS dikali RA, theta. Jadi dirotasi dulu terhadap titik pusat A sejauh theta, kemudian dicerminkan terhadap sumbu S, itu sama dengan G. Dan RA, theta dikali MS, atau pencerminan dulu terhadap sumbu S, kemudian dirotasi, itu sama dengan G2. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pembuktian dengan tampilan berikut. Nah, perhatikan, ini adalah garis S. Garis S yang warna hitam, kemudian ada titik A, warna merah, di sini titik A-nya. Buat garis R melalui A dan sejajar S. Garis biru ini. Jadi, ini garis R warna biru melalui A dan sejajar S. Kemudian buat garis T melalui A dengan sudut R antara R dan T yaitu theta per 2. Ini sudutnya nih. Nah, antara garis T yang warna merah dengan garis R yaitu theta per 2. Nah, kalau ini kan sudutnya 100,3 derajat. Ini sebenarnya sembarang ya. Sudutnya ya, ini adalah sudutnya theta per 2. Nah, kemudian diketahui garis S dan A di luar S, ini bunyi dalil yang tadi, akan dibuktikan, ini pembuktian yang pertama dulu, MS dikali R, A, theta sama dengan G1. Artinya, yang pertama, MS kali R, A, theta sama dengan MS, MS-nya tetap, kemudian R-nya diubah jadi MR kali MT. Ingat, sebuah rotasi dengan pusat A, sudut putarnya theta, itu bisa dinyatakan 2 kali pencerminan, yaitu MR kali MT, dengan syarat sudut antara R dan T, R-nya itu yang warna biru, dan T-nya warna merah, sudutnya adalah theta per 2. Theta per 2. Ini buka lagi ya materi-materi yang sebelumnya, yang rotasi. Kemudian saya lanjutkan. Tadi kan yang dalam kurung MR kali MT. Kurungnya dipindah. Karena ini kan bersifat asosiatif, isometri. Jadi MS kali MR dikali MT. Ingat, S dan R itu sejajar. Kalau pencerminan dari hasil dua kali pencerminan dengan sumbunya sejajar itu bisa dinyatakan dalam sebuah geseran. Ingat, apa syaratnya? Ini syaratnya. Jadi MS kali MR bisa dinyatakan dalam sebuah geseran CD dengan CD-nya itu tegak lurus terhadap S. Kemudian panjang CD
itu adalah 2 kali jarak antara R ke S. Ingat ya, CD. Jadi SCD sama dengan MS kali MR. Ingat, ini dicerminkan dulu dari R kemudian ke S. Jangan dibalik-balik. Jadi CD itu dari R ke S, bukan S ke R. Ini perhatikan ilustrasinya. CD itu dari R ke S. Karena apa? MS kali MR. Artinya dari R dulu baru ke S. Karena SCD kali MT, SCD kali MT, CD dan garis T kan tidak sejajar. Ini udah terlihat nih. Jadi CD itu kan tegak lurus terhadap garis R yang biru. Sedangkan garis T-nya yang warna merah tidak tegak lurus terhadap garis R yang warna biru. Maka ada G1. G1-nya seperti apa? Nah, G1-nya itu sebuah glide reflection yang sifatnya khusus. Untuk mengingat kembali, silakan buka dalil 2 materi glide reflection pada pertemuan ke-12. Nah, ini pembuktian untuk dalil 1 yang pertama. Dalil 1 yang kedua, silahkan kalian buktikan sendiri caranya. Dibuat kuis ini nanti. Dibuat kuis, dikumpulkan. Untuk dalil 1B-nya. Caranya sama seperti ini. Selanjutnya dalil kedua. Bunyinya untuk sembarang garis S dan titik A pada S. Agak beda dengan dalil 1 ya. Kalau dalil 1 tadi, garis S sembarang, A-nya di luar S. Nah, sekarang ada garis S, kemudian ada titik A di S. Ini harusnya S kecil. Dan sudut theta yang diketahui. Maka didapat suatu pencerminan M sehingga R A, theta dikali MS sama dengan M. Atau rotasi dikalikan M sama dengan M. Jadi ini itu dicerminkan dulu terhadap S, kemudian dirotasi dengan pusat A dan sudut putarnya T. Hasil perkalian ini berupa pencerminan juga. Buktinya apa? Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Ada garis S, ada titik A pada S. Kemudian ada garis T. Saya buat T ya, karena tadi kan ada rotasi. Jadi, antara T dengan S itu saya misalkan sudutnya, besar sudutnya adalah theta per 2. Ini kita garis S. Kemudian akan dibuktikan bahwa rotasi, hasil kali rotasi dengan pusat A, sudut putar theta dikali dengan MS sama dengan M. Artinya, buat garis T melalui A, tadi sudah ya. Kemudian R A, theta kali MS sama dengan MT kali MS kali MS. Ingat, tadi rotasi itu bisa dinyatakan dengan 2 kali pencerminan, yaitu MT kali MS dengan besar sudut antara T dan S adalah theta per 2. Tadi kan udah dibuat theta per 2 di sini. Saya lanjutkan. Karena ini ada 3 kali perkalian pencerminan,
dan bersifat asosiatif, maka kurungnya bisa dipindah. Jadi MT buka kurung MS kali MS. Nah, MS kali MS itu kan sama dengan I. Bisa jadi sama dengan MT. Udah terbukti nih, berarti R kali M sama dengan M. Itu MT. Satu penyerminan dengan T sebagai sumbunya. Jadi T-nya gimana cara tentukannya? Oh, gampang. T-nya itu ditentukan, jadi T itu dibuat dengan besar sudutnya theta per 2. Jadi kalau saya diketahui, tadi kan diketahui garis S, kemudian titik A pada S, kemudian tetanya diketahui. Misalnya kalau tetanya diketahui 60 derajat, maka kalian bikin garis T-nya harus 30 derajat. Ini dibuat ini ya, 30 derajat. Selanjutnya kita akan membahas dalil yang ketiga, yaitu apa? Untuk sembarang garis S dan titik P di luar S berlaku bahwa AHP kali MS merupakan suatu G sama dengan MR kali SAB. MS kali HP merupakan G sama dengan SCD kali MR. Dengan sumbu R adalah garis yang melalui P tegak lurus S. A akan kita buktikan bersama. Untuk yang B dibuat kuis. Jadi kuisnya udah ada 2, yaitu dalil 1B dan dalil 3B. Sekarang kita bahas untuk dalil 3A. Tadi ketahui garis S, kemudian ada titik P di luar S, titik garis S, P di luar S, akan dibuktikan yang pertama HP kali MS, jadi dicerminkan dulu terhadap sumbu S, kemudian H. Nah, H ini adalah setengah putaran ya, atau rotasi dengan sudut putarnya 180 derajat dan titik putarnya adalah titik P. Ternyata HP kali MS itu merupakan G atau refleksi pencermin glide reflection ya. Pencerminan geser sama dengan MR dikali SAB. R-nya mana sih kok nggak ada? Nah, ini akan kita cari nih R dan titik A dan B. Langkah pertama nih, buat garis R tegak lurus S. Jadi ini ada garis S, kemudian dibuat garis R tegak lurus S dan melalui P, warna biru. Nah, kemudian ini baru ada R. Baru ada R. Kemudian, lurus ya. Kemudian buat garis T sejajar S dan melalui P sejajar S. Nah, ini yang warna merah, garis T sejajar S dan melalui P. Jarak antara S ke T dimisalkan D. Nah, ini karena tadi sembarang, jadi D-nya 3,77. Mungkin ini ada akar nih. Tapi kita misalkan D ya, D. Kemudian vektor A ke B. A ke B. Jadi A ke B itu jaraknya sama dengan 2D. 2D. Jadi ini 7,55 ini
mungkin pasnya berapa saya nggak tahu, tapi ini udah menggunakan sistem komputer, jadi jaraknya sudah dibuat 2 kali dari jarak S ke T. Nah, sekarang pembuktiannya, langkah-langkahnya. Tadi kan HP kali MS, HP sendiri sebenarnya sebuah rotasi dengan pusat P, sudut putarnya 180 derajat. Jadi, atau bisa dinyatakan pula dalam bentuk perkalian dua pencerminan, yaitu MR kali MT. Ingat tadi, sudutnya harus theta per 2. Karena theta per 2 harus 90 derajat ya, berarti R dan T itu harus 90 derajat. R dan T 90 derajat. Jadi MR kali MT dikali MS. Asosiatif seperti biasa. Jadi MS dikalikan MT kali MS. Ingat nih, MT dan MS. Garis T dan garis S. OT dan S-nya sejajar. Dan pencerminannya dari arah S ke T. Jaraknya D. Nah, ini ada AB nih. Nah, karena jarak S ke T-nya itu sebesar D, vektor AB-nya itu 2D. Nah, nanti S dan T itu bisa dinyatakan dalam sebuah geseran. Atau dengan kata lain, MT kali MS sama dengan SAB. Jadi MR dikali SAB. Terbukti. Jadi HP kali MS itu bisa dinyatakan dalam sebuah G, yaitu MR kali SAB. Lalu R-nya yang mana? R-nya itu dibuat tegak lurus terhadap S, yang biru ini. Jadi kalian harus buat garis R-nya dulu yang tegak lurus S dan sejajar, dan melalui titik P. Lalu AB-nya mana AB-nya? Nah, AB-nya itu kalian buat juga. AB itu harus tegak lurus S, jaraknya antara A ke B itu sama dengan 2 kali jarak antara S ke T. T-nya dibuat, yaitu sejajar dengan S. Oke, terbukti untuk dalil ketiga. Dan jangan lupa dalil 3B-nya dibuat kuis. Terakhir, dalil keempat. Nah, dalil keempat. Bunyinya apa? Suatu G pencermin geser sama dengan MS dikali SCD. Selalu dapat dianggap sebagai hasil kali HB kali MA atau MB kali HA dengan A-nya tegak lurus S, ini S kecil ya, S kecil, dan B-nya tegak lurus S. Jadi ingat, G sama dengan MS kali SCD. Definisi G apa? Syaratnya G. Jadi garis S itu harus sejajar dengan CD. Untuk pembuktiannya bisa dilihat ilustrasi berikut. Diketahui garis S dan vektor CD. Itu kan sama dengan G tadi ya. Jadi otomatis S-nya sejajar dengan CD. Oke, saya buat vektor CD sembarang ini garis CD-nya. Ya, vektor CD sembarang. Dari kiri ke kanan, ingat arahnya dari kiri ke kanan. Kemudian ada garis S, S itu sejajar dengan CD. Akan dibuktikan G sama dengan MS kali CD selalu dianggap, ingat ada kata-kata selalu dianggap sebagai HB dikali MA atau MB dikali HA. Ingat, jangan kebalik-balik bacanya.
HB kali MA. Artinya apa? Itu setengah putaran dengan titik pusat B dikali dengan pencerminan dengan sumbu A, atau pencerminan dengan sumbu B dikali setengah putaran dengan titik pusat A. Dengan syarat A-nya tegak lurus S dan B-nya tegak lurus S. Bukti, kita tarik yang langkah pertama apa? Buat dulu dong garis A tegak lurus S, karena tadi kan diketahui. Garis A tegak lurus S. Nah, ini garis A tegak lurus S. Dan memotong garis S-nya di titik A. Biar mudah aja. Garis A, titik potongnya A. Begitu pula untuk garis B-nya, titik potongnya B. Tegak lurus, yang diketahui. Sedangkan jarak antara A ke B itu dibuat sama dengan setengah CD. Tadi kalau CD itu misalnya panjangnya 4, maka A ke B-nya panjangnya 2. C ke D-nya panjangnya 5, berarti panjang antar garis A ke garis B itu 2,5. Itu ya, jadi jelas dibuat jaraknya setengah dari C. Bukti yang pertama dulu. MS kali SCD sama dengan MS dikali SCD. Intinya pokoknya dibuat ke dalam pencerminan biar mudah. SCD. Nah, SCD bisa dinyatakan dalam 2 kali pencerminan. Ingat arahnya dari C ke D. Maka pencerminannya itu dari A ke B. Jadi tulisannya apa? MB kali MA. Ingat dibalik. Kalau baca kan dari kanan ke kiri. Kalau perkalian seperti ini. Jadi A dulu baru B. Karena arahnya C, D. Maka dari A ke B. Ya. Jadi MS dikali MB dikali MA. Ingat seperti biasa ini berlaku komutatif. Bisa dibalik. Dipindah kurungnya. Jadi seperti ini. MS kali MB kali MA. Ingat. MS kali MB. Garis S-nya yang hitam, garis B-nya yang merah. Dan ini saling tegak lurus. Karena tegak lurus, dengan kata lain sudutnya 90 derajat, maka bisa dinyatakan dalam sebuah rotasi yang titik pusatnya B dan besar sudutnya 2 kali dari besar sudut cermin ini, yaitu 2 kali 90 derajat atau dengan lain 180 derajat. Karena 180 derajat itu sama aja dengan setengah putaran dengan pusat B, yaitu HB kali MA. Jadi terbukti untuk yang pertama. Begitu pula untuk yang kedua, caranya sama, hampir sama caranya. MS kali SCD itu bersifat komutatif. Ingat, lihat lagi dalil-dalil yang ada di materi pada pertemuan ke-12. Jadi SCD kali MS, caranya sama ini. MB, MA, MS. Kemudian kurungnya pindah jadi MB dikali MA kali MS. MB kali MA, 180 derajat. Nah, MB kali HA. Oke, demikian untuk pembahasan materi pada pertemuan ke-13. Jika ada pertanyaan, kita bahas di Google Classroom atau bisa disampaikan ke PJ kelas. Jangan lupa dikerjakan kuisnya. Sampai ketemu minggu depan.